Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya lisan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala bentuk sifat yang mulia, sifat yang agung. Allah Azza wa Jal adalah zat yang memberikan banyak nikmat kepada diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang apabila kita sebut namanya dengan doa-doa kita, Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doa-doa kita. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang jika kita mengalami kesempitan, maka Allah akan memberikan kelapangan untuk diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang jika kita mengalami kegundah gulanaan, kesedihan, maka Allah akan memasukkan kebahagiaan, kegembiraan, dan keberuntungan ke dalam dada kita. Salam dan salam kita haturkan kepada Nabi besar, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, terkait dengan fikih Asmaul Husna, sudah kita bahas dengan sangat mendetail terkait kaidah-kaidah yang harus kita pahami, supaya kita bisa memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah Azza wa Jal dengan pemahaman yang benar. Dan tibalah saatnya bagi diri kita, mulai pertemuan hari ini, kita akan memasuki babak baru. Kita akan memasuki tahapan baru. Yaitu kita akan mencoba menyelami keindahan, keagungan, dan kemuliaan dari setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mencoba untuk mentadabburi setiap dari Asmaul Husna yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, maupun Asmaul Husna yang sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam teks-teks hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Asmaul Husna yang akan pertama kali kita bahas adalah yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah itu sendiri. Karena sesungguhnya Allah termasuk bagian dari Asmaul Husna. Dan para ulama mencoba untuk mendefinisikan makna dari kalimat Allah. Dan para ulama, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa makna yang paling lengkap, makna yang paling komplit yang disebutkan oleh para ulama adalah makna yang disebutkan oleh sahabat kita, sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang mulia, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah ibnu Abbas menyebutkan bahwa makna dari kalimat Allah adalah sesungguhnya Allah adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah, yang memiliki sifat ketuhanan. Allah adalah zat yang berhak untuk disembah oleh seluruh makhluknya. Dan penafsiran Abdullah ibnu Abbas ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Jarir. Nah, nama Allah subhanahu wa ta'ala termasuk bagian dari akar dari seluruh Asmaul Husna. Kita tahu akar dari seluruh Asmaul Husna ada pada 3 nama. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rabb, yang ketiga adalah Ar-Rahman. Allah menunjukkan akan sifat-sifat uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Rabb menunjukkan atas sifat rububiyah. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang memberikan rizki kepada seluruh hewan yang melata di atas muka bumi ini, termasuk kepada seluruh manusia. Allah lah yang mengatur alam semesta dengan sangat detail, dengan sangat indah. Jadi Rabb
mengandung makna rububiyah. Dan yang ketiga, akar dari seluruh Asmaul Husna adalah ada pada kalimat Rahman, yang menunjukkan atas sifat-sifat kebaikan, kedermawanan, rahmatnya Allah yang sangat luas, menunjukkan atas kebaikan dan kebajikan yang Allah berikan kepada para hambanya. Ketiga ini semua, Allah, Rabb, dan Ar-Rahman, terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang sangat fenomenal, Madarijus Salikin. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah di dalamnya dilandasi oleh 3 unsur penting. Yang pertama adalah unsur uluhiyah, unsur rububiyah, dan unsur rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana contohnya ketika Allah menyebutkan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Di dalamnya terdapat unsur pokok dari Asmaul Husna, yaitu unsur uluhiyah. Menunjukkan bahwa Allah adalah ilah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Iyyaka nasta'in. Kemudian di dalam kalimat iyyaka nasta'in terdapat unsur rububiyah, di mana Allah adalah zat di mana kita menyandarkan diri kita, menyandarkan hidup kita, menyandarkan segala urusan dan keperluan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Dan ketika kita membaca, setelah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita memohon kebaikan dari Allah, kita memohon kebajikan dari Allah, kita memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua di dalam surat Al-Fatihah terkumpul 3 asas dan 3 usul, atau 3 akar dari Asmaul Husna. Itu Allah, Rabb, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, yang di dalamnya terkandung unsur rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Al-Fatihah, di awal ayat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah menggunakan kalimat alhamd. Yang kita tahu dalam bahasa Arab ada perbedaan yang sangat signifikan antara alhamdu, antara as-sana, dan antara al-madh. Yang kalau di Indonesia kan memiliki makna yang sama. Dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan di antara ketiga itu. Tetapi dalam bahasa Arab ada perbedaan yang sangat mendasar. Kenapa Allah menggunakan kalimat alhamd? Karena alhamd memiliki makna as-sana ala wasfil jamil. Kita memuji Allah karena sifat-sifat Allah yang agung, yang mulia, yang termaktub dan terkandung dalam Asmaul Husna. Kita memuji Allah karena Allah adalah zat yang maha mulia, maha indah, maha agung, maha baik. Maka kita memuji Allah dengan sifat-sifat yang mulia. Ma'al hubbi wa ta'dim, disertai dengan kecintaan. Cinta kita kepada Allah. Disertai dengan ta'dim, disertai dengan pemuliaan, pengagungan kepada Allah. Berbeda dengan syukur. Kita memuji seseorang dengan syukur, artinya bahwa kita memuji karena kebaikan yang dia berikan kepada diri kita. Atau kita memuji seorang dengan al-madh, dengan sebuah pujian. Karena bisa jadi seorang memuji seseorang dengan sebuah pujian karena dia memiliki suatu sifat yang baik, tetapi belum tentu kita mencintai dia. Belum tentu kita mengagungkan dia. Berbeda dengan menggunakan kalimat alhamd. Kita mencintai Allah, kita mengagungkan Allah karena sifat-sifat agung, sifat-sifat mulia,
Asmaul Husna yang Allah miliki. Maka dari itulah di dalam surat Alhamdulillahirabbil alamin, di dalam surat Al-Fatihah kita memuji Allah karena uluhiyahnya Allah. Allah lah yang memiliki sifat dan memiliki nama Allah. Satu-satunya zat yang berhak disembah. Kita memuji Allah karena rububiyahnya Allah. Karena kepadanya lah kita bersandar. Karena Allah lah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan segala kebaikan dan kebajikan untuk diri kita. Dan kita memuji Allah Azza wa Jal karena rahmatnya Allah. Selama ini kita berdoa, selama ini kita mengangkat tangan kita ke atas langit, memohon rahmat, memohon kebaikan, memohon ampunan, memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah Azza wa Jal karena Allah lah yang memiliki 3 pokok dari Asmaul Husna ini. Karena Allah adalah Allah, karena Allah adalah Rabbul Alamin, karena Allah adalah Ar-Rahman. Dan Allah Azza wa Jal disebutkan oleh para ulama merupakan nama yang paling agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama yang paling agung, nama yang paling mulia. Yang dengan itu kalau kita berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Yang dengan menyebut nama itu ketika kita meminta ampun, Allah pasti akan mengampuni diri kita. Yang dengan itu ketika kita bertobat kepadanya, Allah pasti akan menerima tobat kita. Dan nama Allah itu sendiri disebutkan oleh para ulama memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah bahwa sesungguhnya pokok asal dari seluruh Asmaul Husna kembali kepada kalimat Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-180. Allah Azza wa Jalla menyebutkan walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah lah yang memiliki asmaul husna. Fad'uuhu biha. Maka bermohonlah, bermunajatlah kepada Allah dengan nama-nama Allah itu. Jadi menunjukkan bahwa asmaul husna seluruhnya merujuk kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan kembali dalam surat Al-Hasyr ayat ke-22 sampai 24. Ketika Allah menyebutkan Wallahu alladzi la ilaha illahu, dan Allah lah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Dan Allah yang Ar-Rahman dan Allah adalah Ar-Rahim. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Rahman, Allah adalah Rahim. Kalimat Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahim semuanya merujuk dan kembali kepada kalimat Allah. Semuanya merujuk kepada nama Allah yang yaitu nama Allah yang berupa Allah. Jadi Allah adalah nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah menjadi nama yang paling agung, nama yang paling mulia? Karena seluruh Asmaul Husna merujuk dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah melanjutkan di ayat berikutnya. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dan Allah lah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Allah adalah Al-Malik. Allah adalah Al-Quddus. Allah adalah As-Salam. Allah adalah Al-Mu'min. Allah adalah Al-Muhaimin. Allah adalah Al-Aziz. Allah adalah Al-Jabbar. Allah adalah Al-Mutakabbir. Dan Maha Suci Allah dari apa yang mereka perbuat dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah melanjutkan kembali. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dan Allah lah yang al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Ini menunjukkan bahwa asma'ul husna merujuk kepada nama Allah.
Ini menunjukkan bahwa pokok asal dari seluruh Asmaul Husna ada pada nama Allah, yaitu Allah itu sendiri. Kemudian para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa bahwa nama Allah ini maknanya berkonsekuensi pada seluruh Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna pada hakikatnya adalah perincian dan penjelas dari nama Allah. Seluruh Asmaul Husna kembali kepada kalimat Allah. Dan seluruh Asmaul Husna kembali pada kalimat Allah. Dan Allah Azza wa Jal mensifati seluruh nama-nama yang termaktub dan tersebutkan dalam Asmaul Husna. Inilah karakteristik yang pertama dari kalimat Allah, dari nama Allah, yaitu Allah. Kemudian yang kedua, karakteristik lain dari nama Allah adalah bahwa sesungguhnya kalimat Allah ada alif, ada lam, ada double lam, dan ada ha. Ada alif dan lam di dalamnya. Kalimat Allah ini tidak bisa dihilangkan alif dan lamnya sama sekali. Berbeda dengan kalimat Ar-Rahman. Berbeda dengan kalimat Ar-Rahim. Kalau kita hilangkan alif dan lamnya, maka masih dibolehkan. Tetapi pada kalimat Allah tidak bisa dihilangkan alif dan lamnya karena merupakan satu kesatuan. Contohnya ketika kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, maka tidak bisa dihilangkan huruf alifnya. Berbeda kalau kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan kalimat Ya Rahman, maka harus dihilangkan alif dan lamnya. Ini menunjukkan bahwa kalimat Allah memiliki kekhususan tersendiri. Dan karakteristik yang ketiga, bahwa Allah ini, nama Allah berada di urutan yang pertama dalam silsilah Asmaul Husna sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang menjadi rujukan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika para ulama menyebutkan Asmaul Husna dengan ijtihad mereka, maka sesungguhnya mereka menjadikan nama Allah dalam urutan yang pertama. Karena keagungan nama ini, karena kemuliaan nama ini, karena kebesaran dari nama ini. Kemudian termasuk di antara karakteristik dari Asmaul Husna Allah, nama Allah itu sendiri adalah bahwa sesungguhnya tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai dengan datangnya hari kiamat nanti. Baik dari golongan jin, baik dari golongan manusia, tidak ada satupun makhluk yang menggunakan nama Allah sejak dulu kala sampai dengan datang hari kiamat nanti. Karena ini adalah nama yang khusus disematkan pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara karakteristik dari nama Allah ini bahwa sesungguhnya tidak sah keislaman seseorang kecuali setelah menyebut nama Allah. Kita tahu pintu gerbang utama masuk ke dalam agama Islam adalah mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran penting. Tidak sah keislaman seseorang kecuali setelah menyebut nama Allah. Tidak bisa kemudian kalimat syahadat kita ganti dengan kalimat atau nama Allah yang lain. Asyhadu an la ilaha illa Ar-Rahman. Tidak bisa. Harus menggunakan kalimat Allah. Termasuk juga ketika kita sholat. Kita mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tidak sah sholat seseorang sebelum dia membaca takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini tidak bisa diganti dengan menggunakan nama Allah yang lain. Biasanya kita baca Allahu Akbar lalu kita ganti dengan Ar-Rahmanu Akbar.
Tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah nama yang sangat agung, yang dengan itu menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang yang kafir. Orang mukmin yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, yang dengan itu dia membaca kalimat dan nama Allah. Dan Allah menjadi nama Allah yang agung karena menjadi penentu diterima atau tidaknya salat seseorang. Ketika kita membaca Allahu Akbar dalam takbiratul ihram kita, maka tidak bisa takbiratul ihram diganti dengan menggunakan nama Allah yang lain. Dan ini menjadi karakteristik, khususan bagi nama Allah itu sendiri. Dan termasuk di antara khususan nama Allah dan karakteristik dari nama Allah adalah banyak sekali dari zikir-zikir yang datang di dalam Al-Quran atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW menggunakan nama Allah. Sebagai contoh, zikir tahlil, la ilaha illallah. Di sini menggunakan Allah. Tidak menggunakan la ilaha illa ar-Rahman, la ilaha illa al-Aziz. Contoh lain adalah zikir tahmid. Kita memuji Allah. Alhamdulillah, menggunakan nama Allah. Kita kemudian ketika bertasbih, mensucikan Allah. Setelah selesai salat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita menggunakan nama Allah. Kemudian zikir hauqalah, la khawla wa la quwwata illa billah. Menggunakan nama Allah. Ketika kita kemudian berzikir hasballah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Ini menunjukkan bahwa itu semua harus menggunakan nama Allah. Atau ketika kita mendapatkan musibah, kita beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menggunakan nama Allah. Atau ketika kita mau makan, mau naik kendaraan, ketika kita akan melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu aktivitas, kita membaca basmalah, bismillah, dengan nama Allah. Ini menunjukkan bahwa nama Allah menjadi nama yang spesial, nama yang khusus, nama yang agung, karena banyak sekali dzikir-dzikir yang ma'thur yang datang dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW menggunakan nama Allah. Dan termasuk di antara karakteristik nama Allah adalah nama Allah adalah termasuk Asmaul Husna yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Setidaknya para ulama menyebutkan nama Allah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2.200 kali. Dan nama Allah disebutkan di awal surat di dalam Al-Quran, disebutkan di 33 ayat pembuka di dalam Al-Quranul Karim. Tidaklah ini terjadi melainkan untuk menunjukkan keagungan, kebesaran, kemuliaan atas nama Allah itu sendiri. Sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang sangat agung, Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah setidaknya menyebutkan 10 karakteristik dari lafaz Allah. Dan kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bagaimana mungkin Anda bisa menghitung kekhususan dan karakteristik dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah adalah zat yang memiliki segala bentuk kesempurnaan. Segala kesempurnaan milik Allah. Sedangkan Allah adalah zat yang memiliki segala bentuk pujaan, pujian, sanjungan, keagungan, kemuliaan, kehormatan. Allah yang memiliki itu semua. Allah yang memiliki kebesaran, keindahan, kebaikan, kebajikan, kedermawanan. Itu semua milik Allah.
Kalau kita anggap sahabat kita orang yang dermawan, kalau kita anggap tetangga kita orang yang dermawan, sungguh Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha dermawan. Sedermawan-dermawannya teman kita, sahabat kita, tetangga kita, kalau kita minta tiap hari, pasti dia akan bosan. Pasti dia akan lari. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengangkat tangan kita kepada Allah setiap hari, justru Allah akan semakin dekat dengan kita. Menunjukkan bahwa kita adalah zat yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Kita membutuhkan Allah. Jadi kalau ada apa-apa, mintalah kepada Allah. Adukan semuanya kepada Allah. Jangan pernah adukan masalah Anda di media sosial. Jangan pernah adukan masalah Anda kepada tetangga Anda. Jangan pernah curhati kesulitan hidup Anda. Anda curhat kepada sahabat Anda. Karena sahabat Anda bisa merasakan suatu kejenuhan ketika tiap hari mendapatkan curhatan. Karena orang yang paling dermawan pun di muka bumi ini merasa jenuh kalau setiap hari Anda minta. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segalanya, yang tiada makhluk yang ketika menyebut nama Allah, ketika dia merasa sedikit, merasa kekurangan, kurang harta, kurang gaji, kurang nikmat, ketika menyebut nama Allah, ya Allah, pasti Allah akan tambahkan itu bagi dirinya. Tidaklah ada makhluk yang merasakan ketakutan dan dia menyebut nama Allah, ya Allah, pasti Allah akan hilangkan rasa takut di dalam dadanya. Kenapa kita selama ini merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas? Karena kita tidak pernah minta sama Allah agar Allah mencabut rasa takut itu dalam diri Anda. Jadi mintalah kepada Allah yang dengan itu Allah akan mencabut rasa takut dalam diri Anda dan menggantikan dengan keberanian. Ketika kita mendapatkan kesulitan, mintalah kepada Allah yang dengan itu Allah akan berikan jalan keluar. Ketika Anda mendapatkan kegelisahan, kesedihan, mintalah kepada Allah yang dengan itu Allah akan cabut kegelisahan dan kesedihan dalam diri Anda. Ketika Anda mendapatkan kesempitan, mintalah kepada Allah yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan, keluasan dalam hidup Anda. Ketika Anda mendapatkan kelemahan, merasa lemah, merasa lemas, lunglai, lesu, tidak berdaya menghadapi kedzaliman, tidak berdaya secara ekonomi menghadapi efek dari pandemi misalnya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu Allah akan berikan kekuatan kepada Anda. Ketika Anda mendapatkan suatu kehinaan, merasa hina dengan apa yang Anda perbuat, merasa hina dengan apa yang Anda lakukan dari perbuatan kemaksiatan, mintalah kepada Allah yang dengan itu Allah akan berikan kemuliaan. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan itu Allah akan memuliakan Anda. Ketika seseorang mendapatkan kegersangan jiwa, mintalah kepada Allah yang Allah akan menghidupkan jiwa Anda sebagaimana Allah menghidupkan suatu tanah yang mati dan menumbuhkan di atasnya tumbuhan yang sangat subur. Ketika Anda mendapatkan kekalahan, kebangkrutan, mintalah kepada Allah yang dengan itu Allah akan berikan kemenangan, Allah akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan segalanya. Ganti akan semua itu ketika Anda bisa bersabar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda mendapatkan mara bahaya, mintalah kepada Allah yang dengan itu Allah akan turunkan pertolongannya. Allah akan cabut mara bahaya itu pada diri Anda. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang memiliki nama Allah itu sendiri. Asma Allah yang kalau disebut kesusahan akan menjadi hilang. Allah yang ketika namanya disebut keberkahan akan Allah turunkan. Allah yang ketika namanya disebut ya Allah maka seluruh dosa akan dihapus
seluruh kejahatan akan dihindarkan dari diri kita. Jikalau ada orang yang ingin berniat jahat pada diri kita, Allah akan hindarkan kejahatan itu atas diri kita. Dan Allah akan ganti itu semua dengan berbagai bentuk kebaikan yang akan Allah limpahkan kepada diri kita. Para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah diambil dari kalimat al-ilah. Dan para ulama menyebutkan al-ilah adalah salah satu bagian dari Asmaul Husna. Makna dari ilah adalah yang pantas untuk disembah. Allah sebutkan dalam Al-Quran di beberapa titik, di beberapa ayat. Di antaranya adalah ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid." Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan kecuali adalah Allah. Tiada ilah, tiada yang patut untuk disembah kecuali adalah Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menyebut kalimat al-ilah. Ini menunjukkan bahwa al-ilah termasuk bagian dari Asmaul Husna. Termasuk bagian dari nama-nama Allah yang mulia. Yang dengan itulah maka Abdullah bin Abbas menyebutkan makna dari kalimat dan lafaz Allah adalah ilah. Karena Allah diambil dari kalimat ilah. Dan ilah maknanya adalah ma'bud, sesuatu yang disembah. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran penting. Makna dari kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi sangat mengherankan kalau sampai detik ini masih ada orang yang mengaku memiliki ilmu tetapi dia menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tafsiran tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah penafsiran yang sangat jauh sekali dari pemahaman apa yang dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy sekalipun juga. Orang kafir Quraisy ketika Rasulullah mendakwai mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah,